Merdeka, merdeka, merdeka. Besok kita akan memperingati 17 Agustus kemerdekaan kita yang ke-75. Kita percaya oleh kasih-Nya kita sudah dimerdekakan, oleh kebenaran-Nya kita sudah dibebaskan, dimerdekakan. Hidup yang baru telah kita miliki. Haleluya, sorakan haleluya. Sebab itu kita akan naikkan syukur di hadapan Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa mengaruniakan anak yang tunggal untuk menyelamatkan setiap kita, sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Yes Lord, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan kita. Wow. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Lagi nyanyikan dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Ada kasih yang begitu besar dan kuat. Nyatakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Dia selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Amin. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kami mau bersukacita Tuhan, kami mau menari bagi-Mu, sebab kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. Naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku,
kemerdekaan yang Dia beri, buat anugerah yang Dia sudah beri, buat kesembuhan, buat mujizat, buat keajaiban, buat keselamatan yang besar yang Tuhan sudah berikan atas setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih. Bapak Kau baik. Kami angkat hati kami. Mata kami tertuju kepada Engkau. Kasih-Mu itu sungguh luar biasa. Kasih setiamu. Oh, mari nyatakan kasih Tuhan. Betapa besarnya kasih-Nya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan yang sempurna, dalam kasih-Mu ada kehidupan Tuhan. Kau penolong yang setia, yang setia di dalam kesesatan. Bagaikan yes Lord, oh begitu yes Lord, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu di dalam. Mari jemaat Tuhan sendiri naikkan pujian ini. Bagaikan langit yang membentang, yes Lord, begitu luas kasih Tuhan. Oh, tidak ada yang terhitung. Tolongan-Mu selalu ada, selalu menolong kami Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra yang membentang, begitu dalamnya kasih Tuhan. Yes God.
kebaikan dan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Nyanyian yang baru, biar kita nyanyikan di hadapan Raja dan sekarang. Terima kasih buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu, Tuhan. Haleluya. Ayo umat Tuhan, mari umat Tuhan nyanyikan nyanyian yang baru bagi Dia. Oleh karena pertolongannya, penyelamatannya, kasih-Nya yang besar. Haleluya, haleluya. Oh, sebab Dia satu-satunya Allah, penyelamat kita. Dia satu-satunya Allah yang kita andalkan. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Biarlah hanya Dia satu-satunya Allah yang kita andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau sumber kekuatan, pengharapan, kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dia Allah yang memberkati umat-Nya, terima berkat-Nya. Berkati Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Terima berkat-Nya, terima kesembuhan-Nya, terima pemulihan-Nya. Berkati Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kesembuhan, terima pemulihan, kami terima kesembuhan daripada-Mu hari ini Tuhan. Hari yang merdeka, di mana berkat-Mu dicurahkan, kelepasan Tuhan. Kami terima kesembuhan, kami terima Tuhan, pemulihan kami terima. Berikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk menjamah setiap kita pagi hari ini. Dia menyembuhkan, Dia memulihkan kita, Dia membangkitkan kita. Roh-Nya yang memerdekakan setiap kita, memulihkan kita. Haleluya. Kami terima Tuhan, kami terima, kami terima, kami terima, kami terima kekuatan yang baru.
yang ku andalkan. Katakan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Dia ada. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku. Tuhan pemulihku. Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan pulihkan kita semua. Haleluya. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali. Saya membawa salam Kristus, damai Kristus untuk setiap daripada saudara. Pagi hari ini kita boleh mendengarkan kabar baik lagi saudara. Saya percaya dimanapun saudara berada, saudara terus boleh mengalami kelimpahan kasih dan anugerah Tuhan. Saudara, minggu-minggu ini buat bangsa dan negara kita itu dikenal dengan Minggu Kemerdekaan. Karena minggu besok kita akan merayakan ulang tahun negara kita yang ke-75 tahun. Gak sedikit umurnya saudara, 75 tahun. Tapi saat ini kemerdekaan ini terasa berbeda. Kita merdeka, tapi perasaan kita gak merdeka kayaknya. Mau ketemu temen takut. Mau pergi ke mall takut. Mau ketemu dengan teman-teman rasanya aduh gak enak karena ada pandemi. Suasananya gak enak. Bikin kita khawatir, bikin kita takut. Kemerdekaan ini sepertinya kita nikmati tetapi dengan suasana yang gak merdeka. Ini baru jasmani saudara. Tapi ada satu kemerdekaan yang lebih luar biasa. Dan ada sepertinya kita merdeka tapi terbelenggu. Dan kalau ada sebuah kemerdekaan yang luar biasa, ada satu belenggu atau penjara juga yang lebih menakutkan daripada sekedar pandemi kita gak bisa keluar. Itu penjara apa saudara? Yaitu penjara rohani. Karena kalau kita dipenjara secara rohani saudara, kita habis, kita kehilangan identitas kita. Kita kehilangan harapan kita. Kita tertolak. Inilah yang menakutkan saudara. Di firman Tuhan, kalau kita membaca kenapa kita itu sampai terbelenggu di dalam dosa. Atau terbelenggu secara rohani. Karena ketika manusia yang pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Itulah sebuah perjalanan yang baru buat kita sebagai manusia. Perjalanan di dalam kehidupan dosa. Kita, setiap daripada kita menjadi hamba dosa. Firman Tuhan berbicara sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Saudara, ada satu, saya akan membagikan bagaimana kemerdekaan yang hakiki pada pagi hari ini. Itu adalah judul daripada khotbah saya pada pagi hari ini. Kita mulai dari Markus 4 saudara. Ayat 35 sampai 41. Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang danau. Murid-muridnya gak tahu ada apa di seberang danau sana. Tetapi Yesus tahu bahwa
Dia mengajak murid-muridnya menyeberang karena Yesus tahu di seberang danau ada seseorang yang memerlukan dia. Murid-muridnya nggak tahu siapa yang akan mereka ketemui di sana. Tetapi Yesus tahu di seberang sana ada satu orang yang membutuhkan keselamatan dari dia. Yesus tahu di seberang sana ada orang yang membutuhkan jamahan dia. Yesus tahu di seberang sana ada orang yang harus dipulihkan. Siapakah orang itu, saudara? Si iblis tahu dengan pasti. Yesus mempunyai misi yang luar biasa untuk nyebrang danau. Itulah kenapa di Markus 4 itu tertulis di tengah-tengah danau itu badai besar menghantam perahu mereka. Murid-muridnya ketakutan. Tetapi mereka lupa, iblis lupa siapa Yesus itu. Ombak yang besar tidak menghalangi Yesus untuk sampai ke seberang danau. Yesus punya misi yang begitu luar biasa. Pertanyaannya, saudara, menurut saudara siapa orang yang di seberang sana yang tadi saya katakan membutuhkan Yesus, membutuhkan keselamatan dari Yesus? Apakah orang ini tuh orang yang hebat, orang yang punya banyak uang, orang yang punya bertitel banyak, atau orang yang spesial? No. Tahukah saudara siapa orang itu? Orang yang di seberang danau itu adalah orang gila. Ini bukan kiasan, saudara. Betul-betul orang gila yang ada di seberang danau Gasarea, danau Gerasa. Orang gila, saudara. Yesus sengaja menyeberang danau Gerasa untuk menemui satu orang gila. Wow, saudara, luar biasa sekali Yesus ini. Saudara, orang gila ini hidupnya di kuburan. Dia telanjang, tidak memakai baju. Dia nggak pernah mandi. Badannya bau, rambutnya mungkin panjang, kukunya kotor, makan sampah, makan sembarangan. Dia nggak ada identitasnya, saudara. Dia nggak ada hope, firman Tuhan mencatat dia dibelenggu dengan rantai, dia berontak-berontak, dia teriak-teriak. Aduh, kasihan sekali, saudara. Saudara, orang gila ini adalah gambaran daripada manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, memulai sebuah perjalanan yang baru. Dimulai dengan kehilangan identitas, dimulai dengan terus ada rasa takut, khawatir akan masa depan, gak ada hope. Manusia menjadi tertolak di mata Tuhan. Inilah adalah gambaran, orang gila ini adalah gambaran manusia yang jatuh dalam dosa, saudara. Tetapi Yesus di dalam Markus 5, saudara. Yesus menyeberang danau hanya untuk orang gila ini. The truth adalah kalau tadi saya katakan ini adalah sebuah gambaran. Yesus meninggalkan surga. Dia menyeberangi galaksi yang begitu besar. Dia menyeberangi surga, dia menyeberangi bumi untuk menyelamatkan saudara dan saya dengan kematiannya dia di atas kayu salib. Amazing love, saudara. Orang gila ini kehilangan identitasnya. Manusia yang jatuh dalam dosa, dia kehilangan identitinya. Kita berpikir bahwa kalau kita punya uang banyak. Kita berpikir kalau kita punya titel, ada profesor, dokter, BSc, MBA, apa segala. Atau mungkin kita tuh terkenal. Itulah identitas kita. Tapi saudara, the real identity, identitas yang true, yang benar-benar identity, adalah ketika saudara dan saya dikenal oleh Tuhan. Saya ulangi, saudara. True identity adalah ketika saudara dan saya dikenal oleh Tuhan. Apalah artinya, saudara, kalau kita terkenal di antara manusia tetapi kita tidak dikenal oleh Tuhan. Saudara dan saya ingat
Rumah kita yang terakhir ukurannya hanya 1 kali 2 meter. Saudara punya mungkin saat ini boleh punya apapun. Tapi rumah kita nanti akan sama saudara, 1 kali 2 meter. Pertanyaan saya, apakah saudara dikenal oleh Tuhan? Dikenal oleh Tuhan berarti saudara kita mempunyai hidupnya Dia ada pada kita. Dikenal oleh Tuhan berarti artinya kita mempunyai rohnya Dia ada pada kita. Firman Tuhan berkata di Galatia 4 ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah atau lebih baik. Sesudah kamu dikenal Allah. Itulah the true identity saudara. Orang gila ini dia no identity. Tapi saya ada kabar baik. Yesus memberikan identitas yang baru kepada kita saudara. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 5 ayat 17. Saya ambil dari TPT-nya saudara. Sekarang jika seseorang di dalam Kristus, ia telah menjadi ciptaan yang sama sekali baru. Sama sekali baru saudara. Saudara dan saya ketika kita di dalam Tuhan bukan di recycle. Bukan yang lama di recycle jadi baru. No, kita benar-benar sama sekali baru. Semua yang berhubungan dengan manusia lama telah hilang. Lihatlah saudara, semuanya segar dan baru. Yesus memberikan kita tuh identitas yang baru saudara. It's amazing. Saudara kalau saudara membaca di Markus 5 itu saudara. Orang gila itu ketika bertemu dengan Tuhan, ketika dia sudah disembuhkan. Firman Tuhan mencatat di Markus 5:15. Orang gila itu duduk. Tadinya orang itu teriak-teriak. Setiap pagi, siang, malam, aduh saudara teriak-teriak. Dia gak ada ketenangan, gak ada kedamaian. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia duduk. Duduk berbicara soal rest, soal damai saudara. Orang gila ini ketika dipulihkan, dia malah ngalamin kedamaian. Ketika saudara dan saya ada di dalam Tuhan, saudara kita bisa memiliki sebuah rest, sebuah kedamaian, sebuah ketenangan. Bukan cuman itu saudara. Firman Tuhan mencatat di Markus 5 ayat 15, orang gila itu diberikan jubah yang baru, baju baru. Jubah berbicara sebagai jubah kebenaran. Orang ini menjadi anak Tuhan, orang ini diberikan jubah kebenaran. Banyak daripada kita saudara mencari kebenaran untuk dibenarkan. Tapi kebenaran itu bukan usaha manusia. Tetapi kebenaran itu is a gift. Pemberian daripada Tuhan. Stop mencoba menemukan saudara. Tapi percayailah, it's a gift diberikan melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Saudara, dimulai dengan no identity. Firman Tuhan berkata di Galatia 3:26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara, bukan hanya ciptaan yang baru, tapi kita ini dipanggil anak. Ketika saudara dan saya menjadi percaya kepada Yesus Kristus, kita dipanggil anak Tuhan. Kita boleh memanggil Bapa, memanggil Tuhan dengan nama yang sangat intim, Bapa. Wow saudara, ini luar biasa saudara. Saudara, yang kedua, orang gila ini no hope. Orang yang jatuh di dalam dosa itu tidak ada pengharapan saudara. Tapi saya mempunyai kabar baik saudara. Yesus memberikan kabar harapan yang baru. Saudara, Markus 5 mencatat bahwa orang gila ini dibelenggu dengan rantai dan memberontak. Itu adalah gambaran kita. Orang yang terbelenggu di dalam dosa ingin keluar daripada belenggu itu. Tetapi dengan kekuatan manusia nggak bisa saudara. Karena firman Tuhan mencatat bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, kita itu menjadi hamba dosa. Kita itu menjadi budak dosa.
Artinya saudara, sepanjang umur hidup kita tuh akan menjadi hamba dosa terus. Menjadi budak dosa terus, kecuali ada orang yang memerdekakan kita. Kemerdekaan itu bukan usaha kita, tetapi diberikan saudara. Saudara bisa melihat dari cerita-cerita kalau saudara perbudakan. Gak bisa seorang budak itu mau lari. Karena saudara, seorang budak itu kehilangan hope, kehilangan identitas. Bahkan nama keluarga pun gak boleh. Seorang budak, seorang hamba dosa itu tidak diperlakukan seperti manusia saudara. Tetapi seperti barang. Tetapi saudara, saya mempunyai kabar baik. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Yang adalah kematian masa lalu kita. Menjadikan kita saat ini menjadi hamba kebenaran. Kita diberikan kemerdekaan yang hakiki saudara. Tidak lagi ada belenggu dosa, kita terputus dari masa lalu kita. Roma 6 ayat 8 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari hamba dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oh saudara, ini loh saudara, anugerah yang luar biasa. Saudara disebut orang-orang yang sudah dibenarkan. Ingat tadi saudara, dia diberikan jubah kebenaran. Wow, luar biasa saudara. Tuhan itu begitu baik. Tuhan begitu mengasihi setiap daripada kita. Saudara, Kolose 1 ayat 27 mengatakan begini. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu, perhatikan ini saudara. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. The hope of glory. No hope menjadi harapan yang baru. Harapan yang luar biasa di dalam Kristus saudara. Dia begitu mengasihi kita. Dia nggak mau kita terbelenggu dari dosa. Dia mau kita mengalami sebuah harapan yang baru di dalam Kristus. Kalau tadi saya katakan saudara, kematian Yesus adalah kematian dosa-dosa kita. Kebangkitan Yesus adalah kepastian masa depan saudara dan saya. Ada harapan yang baru saudara. Jangan biarkan saudara pandemi seperti ini mengintimidasi kita. Jangan izinkan kita dibelenggu oleh ketakutan dan kekhawatiran. Tapi pandang kepada the finished work of the cross. Pandang kepada karya Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Itulah pengharapan kita. Itulah hidup baru kita saudara. Oh saudara, luar biasa sekali. Saudara, ketika manusia jatuh di dalam dosa, kita menjadi tertolak. Orang gila tadi di Markus 5 itu saudara, gak ada orang yang mau berteman dengan dia saudara. Saudara bayangkan kalau ketemu dari jauh aja, orang udah lari ketemu dia. Dia menjadi orang yang tertolak. Firman Tuhan mencatat saudara, kalau dia itu tinggal di kuburan. Saudara bisa bayangkan gak kalau ada orang mau berziarah ke situ, ke kuburan itu. Orang tuh takut saudara. Betul-betul orang ini tertorak. Tetapi ini pun saudara, saya mempunyai kabar yang baik buat saudara dan saya. Firman Tuhan mencatat di Efesus 1 ayat 6. Menjadi kepujian dan kemuliaan anugerahnya. Sebab dengan ini Ia telah membuat kita diterima di dalam Yesus yang dikasihinya. Oh saudara. Kejatuhan manusia di dalam dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi hari ini saudara, firman Tuhan mencatat, Bapa di surga menerima kita di dalam Kristus. Wow saudara-saudara dan saya tidak tertolak lagi. Kita diterima di dalam Kristus saudara. Inilah saudara hidup yang baru.
Firman Tuhan berkata begini saudara. Ini luar biasa sekali saudara. Ayat ini mengubah cara pandang saya. 1 Yohanes 4:17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Perhatikan yang pertama saudara. Tuhan meminta kita, menyuruh kita untuk punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Saudara, ada satu hari yang begitu ditakutin oleh semua orang hidup. Yaitu namanya hari penghakiman. Kalau kita masuk pengadilan saudara, hari penghakiman itu hari yang membuat orang ketar-ketir, takut. Kenapa? Karena disitulah sang hakim akan memutuskan berapa lama hukumannya. Tetapi firman Tuhan mencatat, berani aja pada hari penghakiman itu, jangan takut. Karena, saudara ini belum selesai tadi ayat 1 Yohanes 4:17. Karena seperti dia, maksudnya seperti Yesus, kita juga. Wow saudara, ada di dalam dunia ini. Itulah penerimaan Bapa. Saya tanya saudara, Yesus disayang Bapa enggak? Disayang Bapa. Saudara juga disayang Bapa. Karena firman Tuhan berkata, karena seperti dia, saya juga. Saudara juga. Yesus penuh dengan kemuliaan Tuhan enggak? Penuh. Demikian juga saudara penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, sama seperti dia, kita juga. Yesus diberkati luar biasa enggak? Iya, sama seperti saudara juga. Wow saudara, ini loh bukti acceptance penerimaan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Dahsyat saudara, luar biasa. Keren firman Tuhan ini saudara. Identitas saudara. Wow saudara mempunyai hidup Yesus. Ada pada saudara dan saya. Wow saudara. Orang gila ini saudara di Markus 5 ditinggalin keluarganya saudara. Gak ada yang mau tadi, kalau tadi teman-teman orang kenalan satu RT, satu desa mungkin meninggalkan dia takut. Keluarganya pun juga meninggalkan dia saudara. Saudaranya, orang tuanya, saudara, dia kehilangan family. He has no family. Tapi saudara, saya mempunyai kabar baik juga. Efesus 2 ayat 19 berkata begini saudara. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, dari no family, gak punya keluarga, Tuhan memberikan kita keluarga Allah. Kita menjadi bagian daripada gereja, diberikan keluarga. A new family. A new identity. Wow saudara, luar biasa sekali. Jangan khawatir saudara. Kalau saudara pergi ke gereja saat ini, saudara mempunyai brother and sister in Christ. Itulah keluarga baru kita. Kita menjadi saudara seiman di dalam Kristus Yesus. Di Efesus 1 ayat 5 saudara. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara, dari awal Tuhan tuh menginginkan kita menjadi anak-anaknya. Dia ingin kita memiliki hidupnya dia. Dia ingin kita memiliki kemerdekaannya dia. Dia ingin kita memiliki damai, sejahtera, sukacitanya dia. Wow, saudara, luar biasa sekali. Saudara, Markus 5 itu ayat 19 mencatat begini saudara. Ketika Yesus mau meninggalkan Gerasa ini. Karena tadi saya katakan dia menyeberang hanya untuk bertemu dan menyelamatkan orang ini. Ketika Yesus akan kembali menyeberang danau lagi, orang gila ini saudara ingin mengikut Yesus. Tapi ini yang Yesus katakan. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, orang-orang yang meninggalkan mereka,
orang-orang yang meninggalkan dia, orang-orang yang takut akan dia, orang-orang yang menolak dia. Ceritakanlah, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dan perhatikan ini saudara, dan bagaimana Tuhan telah mengasihi engkau. Wow saudara, Yesus memberikan sebuah keyakinan kepada orang ini. Dia bukannya menolak orang ini untuk tidak boleh ikut. Tetapi dia ingin orang ini menceritakan kepada orang lain betapa Tuhan mengasihi dia. Dan mengasihi keluarga dia. Dan mengasihi orang sekampung dia. Wow saudara, ini loh yang Tuhan inginkan. Luar biasa sekali saudara, kemerdekaan yang luar biasa. Dimulai dari no identity, no hope, no acceptance atau tertolak, dan no family, tidak ada keluarga. Sekarang saudara, kita mempunyai kepenuhan Tuhan. Mempunyai hidup Dia yang ada pada kita. Kita dikenal oleh Tuhan, bukan hanya dikenal. Saudara, Kolose 2 berkata begini saudara. Kolose 2 ayat 10. Dan kepenuhan kita sendiri sekarang ditemukan dalam Dia. Wow saudara, kita mempunyai kepenuhan Tuhan saat ini. Kita sepenuhnya dipenuhi dengan Allah sebagaimana kepenuhan Kristus meluap dalam diri kita. Dia adalah kepala dari setiap kerajaan otoritas di alam semesta. Wah ini luar biasa sekali saudara. Bukan hanya identitas kita dipenuhi, diperbaharui, diberikan yang baru. Kita diberikan harapan yang baru. Kita diterima menjadi anak Tuhan. Kita diberikan keluarga baru. Saat ini saudara dan saya dipenuhi dengan hidupnya Yesus. Dipenuhi dengan hidupnya Tuhan. Dipenuhi dengan kasihnya Tuhan. Yang tak pernah terpisahkan dari saudara dan saya. Kita penuh di dalam Dia, saudara. Inilah kemerdekaan yang hakiki di dalam Dia. Tidak ada ketakutan, ada masa depan yang pasti. Wow, saudara. This is the good news. Tuhan mengasihi kita, saudara. Tuhan mencintai kita. Dia meninggalkan surga. Dia seberangi surga, dia seberangi galaksi, dia seberangi bumi hanya untuk menemukan saudara, menyelamatkan saudara, memenuhi hidup saudara dengan kasihnya dan memenuhi hidup saudara dengan hidupnya dia sendiri. Dan saya tutup dengan satu ayat ini saudara. Paulus ngerti benar saudara. Galatia 2:20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wow saudara, hidup ini bukan hanya hidup saudara sendiri. Tetapi hidup saudara adalah hidup Kristus yang ada pada saudara. Itu kabar baik saudara. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara dan pemirsa. Kalau saat ini saudara mendengar firman Tuhan ini. Dan saudara berkata dalam hati saudara, aku mau memiliki kemerdekaan itu. Aku mau mempunyai identitas yang baru. Mari saudara tundukkan kepala dan ikuti doa saya. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah aku dengar pada pagi hari ini. Aku mengakui segala dosa dan kesalahanku ya Tuhan. Hari ini aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Hari ini aku menerima Yesus masuk untuk memenuhi hidupku. Menjadi Tuhan dalam hidupku. Dan aku mengucap syukur buat kemerdekaan yang aku miliki. Hidup aku saat ini adalah hidup Yesus yang hidup dalam aku. Aku adalah ciptaan yang baru. Mulai hari ini aku dipanggil, disebut anak Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapak. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa haleluya. Amin. Saudara, saat ini saya mau katakan kalau saudara tadi berdoa dengan saya. Mulai hari ini hidup saudara adalah menjadi anak Tuhan.
Saudara dipenuhi dengan rohnya dia. Saudara dikenal oleh dia. Saudara adalah ciptaan yang baru. Nikmati saudara, pandang masa depan saudara dengan sebuah keyakinan. Sebuah pengharapan yang baru di dalam Kristus. Dan saudara, bagi saudara dimanapun saudara berada. Kalau saudara sudah menjadi orang percaya dan menjadi anak Tuhan. Biarlah kita semua boleh diingatkan. Ada sebuah kemerdekaan yang hakiki di dalam Yesus Kristus. Yang saudara dan saya miliki. Mari kita tutup kebaktian pada pagi hari ini, saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh dicintai begitu dalam. Kami boleh dikasih begitu dalam oleh Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah mendengar akan sebuah kemerdekaan yang hakiki. Kami mengucap syukur. Kami tidak akan takut menghadapi tantangan demi tantangan dalam hidup ini, Bapa. Karena kami tahu kami memiliki Yesus yang ada pada kami. Kami memiliki kasih Tuhan yang tidak pernah terpisahkan dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih buat kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sampai jumpa lagi di acara di khotbah berikutnya. Tuhan Yesus mengasihi saudara, Tuhan Yesus mencintai saudara. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan streaming Jakarta City Blessing Bellagio. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang Anda dengar tidak akan sia-sia. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan layanan doa, dapat menghubungi kami di nomor berikut. Kata terima kasih adalah kata yang sangat indah dan bermakna. Ada makna terima dan ada makna kasih. Makna terima adalah kita terlebih dahulu diciptakan untuk menerima kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan berkat Tuhan. Makna kasih adalah setelah kita menerima kasih, berkat, dan anugerah Tuhan, kita kemudian menyalurkan berkat tersebut kepada Tuhan dan orang lain. Selama ini kita telah menerima dari Tuhan, sekarang waktu yang tepat untuk kita kasih apa yang ada pada kita untuk Tuhan dalam bentuk persembahan dan perpuluhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih.